Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, hamabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang Ning, ya, Ning itu penceramah perempuan dari kalangan Aswaja, itu panggilannya Ning. Tapi ya lebih tepatnya Ning itu sebutan untuk anaknya kiai dari kalangan Aswaja, ya. Jadi kalau ada kiai punya anak perempuan tuh dipanggilnya Ning. Ning nang ning nung. Ya. Ada Ning yang terkenal, ya, tapi terkenalnya bukan terkenal karena ilmunya sih, ya. Ya, terkenal karena ceramahnya lucu, kocak, ya, bahkan ceramahnya kadang-kadang ya sampai bahas hal-hal MESUM, ya. Sampai punya gelar seperti itu, Ustazah MESUM. Tapi ya di Aswaja itu kadang memang mengherankan. Banyak sekali orang-orang yang ya nggak ngerti lah, ya, ilmunya nggak ada, tapi dapat gelar Gus, dapat gelar Ning, ceramah kesana kemari, ya. Contohnya tuh Ning, ya, namanya Umi Laila, Neng Umi Laila. Dia ini baca Quran saja, ya, nggak bener. Bahas masalah fikih wudhu nggak bener, fikih sholat nggak bener, ceramahnya juga kadang-kadang bahas bab-bab yang nggak bener, tapi terkenal, diundang kemana-mana. Malah yang lebih parah, ada yang kiai tapi lentik kayak perempuan. Ada lagi yang laki-laki jadi ustazah, namanya Sunia Ruhama. Kalau yang kiai lentik kayak perempuan tuh Kiai Aat namanya tuh. Ya, kalau ceramah nyanyi, joget, pakai pakaian yang kayak perempuan. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan la anallah, ya, al mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa bir rijal. Dan ya banyaklah hadis-hadis yang seperti itu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Melaknat laki-laki yang pakai baju perempuan dan perempuan yang pakai baju laki-laki. Tapi herannya di Aswaja, laki-laki pakai baju perempuan jadi ustazah. Ya, dan nggak ada yang seperti itu kecuali di Aswaja. Tapi ngakunya, ya, ormasnya sudah agama, nggak ikut ormasnya neraka. Aduh, parah, ya. Coba kita lihat videonya, dan ini videonya sudah cukup panjang. Jadi kita lihat videonya saja, ya, nggak ada closing statement. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah muda asal Surabaya. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Dia yang digadang-gadang sebagai ustazah kaum muda, kaum Gen Z. Kemunculannya di dunia dakwah Indonesia sontak mendapat perhatian luas. Tak hanya karena usianya yang masih sangat muda dan parasnya yang menarik perhatian, tetapi juga karena kontroversi yang mengiringi perjalanan dakwahnya. Mulai dari dugaan ghibah karena mengulik kehidupan keluarga Rhoma Irama saat berceramah, hingga candaan mengenai bentuk benda yang menonjol di dalam sarung para remaja lelaki. Suara merdunya dengan nafas putus-putus dan tersendat-sendat ketika melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran juga tak luput dari kritik tajam. Sebagian pihak mempertanyakan kemampuan membaca Al-Quran dan menilai pelafalannya jauh dari kaidah tajwid yang semestinya dikuasai seorang pendakwah. Bukan konoha namanya jika sosok seperti ini tidak menuai pro dan kontra. Para pendukungnya mati-matian membela. Namun para pengkritiknya justru ada yang menganalogikan perilakunya tak lebih dari sampah, demi sebuah popularitas. Bagaimana mungkin, seorang pendakwah yang semestinya membuat umat adem ayem, mengajarkan kebaikan dan kedamaian, justru menciptakan begitu banyak perdebatan di setiap isi ceramahnya? Jejak kontroversi. Ning Umi Laila, ustazah bocil penuh prahara. Itu yang sering muncul di TV tuh, perempuan tuh, saya nggak sebut nama tuh, ya. Ya saya nggak mau kata-kata yang kurang baik lah, ya. Sing seneng aku ganteng-ganteng, pekerjaannya mapan. Mangkono, ono polisi, ono TNI, ono Moden, ono sembarang kalir. Tapi aku milih sampean. Berarti itu hal yang tidak diperbolehkan. Sebuah potongan video pengajian memperlihatkan Ning Umi Laila sedang berinteraksi dengan sejumlah santri remaja di atas panggung.
Perhatiannya kemudian tertuju pada seorang santri laki-laki yang mengenakan sarung dengan lipatan bagian depan yang tampak menonjol. Ning Umi Laila spontan menjadikan kondisi sarung tersebut sebagai bahan guyonan di hadapan jamaah. Iki apa kok metungtung ngene iki? Oh, alah sarung. Kamu namanya siapa? Abid. Hah? Abid. Abid. Iki apa kok metungtung ngene nang kene? Sarung. Oh, sarung. Nggih sarungan. Suasana pengajian pun langsung pecah oleh gelak tawa jamaah. Bagi mereka yang berada di lokasi, mungkin adegan tersebut hanya dianggap sebagai candaan spontan untuk mencairkan suasana. Namun ketika potongan videonya tersebar di media sosial pada November 2025, persoalannya menjadi berbeda. Video tersebut memicu perdebatan. Perempuan muda yang kala itu berusia 22 tahun dan bergelar Ustazah Bocil ini, memiliki nama lengkap Umi Lailatul Rahmah Hadi. Ia lahir di Surabaya, 8 Agustus 2000, sebagai putri pertama pasangan KH Edi Rahmatullah, yang dikenal dengan julukan Kiai Granat, dan Nyai Hajah Sulastri. Sejak kecil, kehidupannya sudah dekat dengan dunia pesantren. Ia menempuh pendidikan di TK Ramambaul Hisan, Sidayu, Gresik. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP di Pondok Pesantren Mambaul Sholihin, Suci, Manyar, Gresik. Saat SMA, ia meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Simo, Surabaya. Namun perjalanan Ning Umi Laila sebagai pendakwah tidak bermula dari sebuah cita-cita untuk menjadi terkenal. Saat masih duduk di kelas 2 SMP, sekitar usia 13 hingga 14 tahun, ia mulai naik panggung dan mendampingi dakwah sang ayah. Peran tersebut semakin besar setelah ibunya, Nyai Sulastri, mengalami stroke dan tidak lagi dapat mendampingi Kiai Granat berdakwah seperti sebelumnya. Ning Umi Laila kemudian didorong untuk menggantikan posisi sang ibu mendampingi ayahnya di hadapan jamaah. Tidak lama kemudian, sang ayah juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Di usia yang masih muda, Ning Umi Laila akhirnya meneruskan estafet dakwah keluarganya. Di tengah aktivitas dakwah, pendidikan formalnya juga terus berjalan. Tahun 2023, ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian pada Februari 2026, ia kembali meraih gelar magister di kampus yang sama, juga dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Selain berdakwah, ia juga aktif meneruskan aktivitas keluarga di Pondok Pesantren Rahmatullah, Pakal, Surabaya. Kemampuannya mengubah dakwah menjadi konten sosmed yang disukai generasi muda, kemudian membuat nama Ning Umi Laila mulai dikenal sebagai salah satu pendakwah muda, yang kemudian mendapat julukan Ustazah Kaum Gen Z. Nama Ning Umi Laila mulai meledak di media sosial sejak sekitar tahun 2022, dan semakin dikenal luas sepanjang tahun 2023. Potongan ceramahnya beredar di TikTok, Instagram dan YouTube. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah ketika ia menyelipkan lantunan selawat seperti Sluku-Sluku Batok dan Al-Hijratu dengan suara yang merdu di tengah ceramah. Ya Rabbi antal murtaja, ilaika abduka qad naja. Namun bukan hanya suaranya yang membuatnya mudah diterima. Ning Umi Laila menggunakan bahasa yang sederhana, gaya Jawa Timuran yang spontan, humor, serta membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan anak muda, mulai dari pergaulan, percintaan, keluarga hingga hubungan dengan orang tua. Ia juga aktif berinteraksi dengan jamaah. Anak-anak muda sering diajak maju ke panggung, diberi pertanyaan, diajak bercanda, bahkan menjadi bagian dari materi ceramahnya. Gaya seperti inilah yang membuat ceramahnya mudah dipotong menjadi konten pendek dan kemudian menyebar di media sosial. Namanya semakin besar, pengikutnya bertambah. Undangan dakwah datang dari berbagai daerah. Media kemudian melekatkan sebuah julukan yang kemudian sangat identik dengannya, Ustazah Gen Z. Cara berdakwahnya dianggap mewakili karakter generasi yang tumbuh bersama media sosial. Ia pernah hadir dalam program religi di televisi. Semakin banyak jamaah yang mendengar, semakin banyak pula orang yang memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan ketika gaya bercanda, interaksi dengan jamaah, serta materi ceramahnya mulai dianggap melewati batas oleh sebagian masyarakat, nama Ning Umi Laila pun mulai masuk ke wilayah yang berbeda. Kontroversi.
Pada April 2024, namanya menjadi sorotan tajam setelah potongan ceramahnya yang menyebut nama Rhoma Irama beredar luas di media sosial. Dalam ceramah tersebut, Ning Umi Laila sedang membahas bahaya narkoba dan memberikan contoh tentang orang tua yang sudah mengingatkan anaknya agar menjauhi narkoba, tetapi anaknya justru tersandung kasus narkoba. Kemudian ia menyebut nama Rhoma Irama. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Potongan ceramah itu pun menuai kritik. Masalahnya bukan pada materi tentang bahaya narkoba, melainkan pada keputusan membawa persoalan keluarga orang lain ke atas mimbar. Sebagian warganet menilai tindakan tersebut masuk wilayah ghibah karena membicarakan keburukan seseorang di hadapan publik. Kontroversi tersebut bahkan mendapat perhatian dari MUI Jawa Timur. Alih-alih minta maaf, ustazah muda ini mengaku tidak ingat kapan dan di mana dia ceramah mengenai video viral itu. Dia mengatakan keliru dan pasrah, bahkan tidak mempermasalahkannya, dan membiarkan masyarakat menilai sendiri. Tak pelak, sikapnya tersebut menjadikannya objek amarah warganet dan para fans Rhoma Irama. Lebih baik Rhoma Irama daripada kamu. Dan lebih baik juga anaknya yang melakukan narkoba itu. Karena dia sekarang sudah bertobat, alhamdulillah, menuju ke jalan yang benar. Dia tahu dirinya kalau bersalah, dia maksudnya bertobat minta ampun sama Allah. Dibandingkan dengan kamu, yang katanya kamu berilmu. Dakwah lagi. Buka aja kerudungmu itu, nggak ada gunanya kamu pakai kerudung. Jadi sama aja kamu seperti sampah yang di Saudi itu. Setelah kasus tersebut, terlebih melihat sikap sang ustazah yang terkesan cuek dan antipati terhadap komentar publik, perlahan netizen Konoha pun mulai menguliti satu persatu celahnya dalam berdakwah selama ini. Dan hasil investigasi warganet berbuah malapetaka. Tak berapa lama, kembali viral potongan-potongan video dalam pengajian memperlihatkan Ning Umi Laila bercanda dengan anak-anak dan remaja-remaja laki-laki yang dinilai jauh dari nilai dakwah. Salah satu yang paling viral adalah ketika si ustazah bocil menanyakan isi dalam sarung yang menonjol. Remaja lelaki. Iki apa kok metungtung ngene iki? Oh, alah sarung. Kamu namanya siapa? Abid. Hah? Abid. Abid. Iki apa kok metungtung ngene nang kene? Sarung. Oh, sarung. Nggih sarungan. Jamaah di lokasi tertawa, terbahak-bahak. Tetapi ketika video tersebut menyebar luas di media sosial, respons publik justru terbelah. Sebagian menganggapnya hanya guyonan spontan di atas panggung. Sebagian lainnya mempertanyakan kepantasan seorang pendakwah perempuan menjadikan hal demikian sebagai lelucon. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana jika pendakwah laki-laki melakukan hal yang sama kepada anak-anak perempuan? Apakah juga akan dianggap sekedar candaan? Dan apakah canda-candaan yang mengarahkan pendengarnya membayangkan benda menonjol di dalam sarung tersebut layak dijadikan bahan humor diselipi ayat-ayat suci di depan anak-anak yang bahkan belum akil balik? Sebagai respon menggigit, sebagian warganet yang sudah dewasa beramai-ramai membuat parodi menawarkan isi sarung mereka ke Ning Umi Laila jika si ustazah dianggap benar-benar penasaran bentuk benda menonjol sesungguhnya. Dan sejak kasus viral itu, si ustazah mendapat gelar baru sebagai Ustazah Bocil Mezum. Ironisnya, kontroversi si ustazah muda ini tidak berhenti pada persoalan humor. Warganet juga menguliti kapasitas dan kemampuan Ning Umi Laila dalam memberikan dakwah sesuai syariat dan ilmu fikih. Mulai dari penjelasannya mengenai wudu, yang menerangkan pola membasuh tangan dengan cara kiri sekali, berpindah ke kanan, kemudian kembali ke kiri, lalu ke kanan lagi, hingga berujung minta maaf. Persoalan berikutnya menyentuh materi yang jauh lebih sensitif, yaitu mandi wajib. Ning Umi Laila membahas mengapa seseorang harus mandi wajib secara vulgar persoalan janabah, keluarnya mani, hubungan suami istri, haid, nifas, hingga tata cara mandi junub. Materi seperti ini tentu merupakan bagian dari ilmu fikih dan penting untuk diketahui. Tetapi persoalannya adalah cara dan konteks penyampaiannya. Ning Umi Laila dikenal sebagai ustazah Gen Z dengan banyak pengikut dari kalangan anak-anak dan remaja. Karena itu, sebagian pihak mempertanyakan apakah pembahasan yang sangat sensitif tersebut semestinya disampaikan dengan gaya yang begitu kasual di hadapan jamaah yang sebagian masih sangat muda.
Apalagi sebelumnya, publik juga sudah melihat bagaimana ia menjadikan persoalan lipatan sarung seorang santri remaja sebagai bahan candaan di atas panggung. Dua peristiwa yang berbeda ini kemudian membuat sebagian warganet mempertanyakan satu hal sederhana. Di mana sebenarnya batas kepantasan seorang pendakwah ketika berinteraksi dan berbicara mengenai persoalan sensitif di hadapan anak-anak dan remaja? Ada pula kontroversi mengenai candaannya yang membahas hubungan ucapan salam dengan kuburan Cina, yang dianggap kebablasan. Jawab, kuburan Cina itu meskipun orangnya Cina, itu tetap bisa menjawab. Kita ngomong, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kuburan Cina, dia jawab, hanya. Oh, emang sama alamat ya. Dan setelah persoalan fikih, muncul kritik yang menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar bagi seorang pendakwah. Bacaan Al-Quran. Dalam sejumlah potongan ceramah, cara Ning Umi Laila melafalkan ayat Al-Quran pernah dipersoalkan karena dianggap terdapat kekeliruan pada mahraj serta panjang pendek bacaan. Yang menjadi perhatian bukan soal suara merdu atau tidak merdu. Dalam membaca Al-Quran, panjang pendek dan pelafalan huruf bukan sekadar persoalan gaya. Pada bacaan tertentu, kesalahan pelafalan bahkan dapat berpengaruh terhadap arti ayat. Karena itu, ketika seorang pendakwah menjadikan lantunan Al-Quran sebagai bagian dari dakwahnya, ketepatan bacaan tentu menjadi hal yang tidak bisa dianggap sepele. Dari sini, kontroversi Ning Umi Laila mulai bergerak dari sekadar persoalan gaya bercanda. Para ulama mulai mempertanyakan adab, cara menyampaikan ilmu, hingga kompetensi dasar seorang pendakwah bergelar ustazah, yang membaca Fatihah dan Al-Quran secara benar saja, masih jauh dari ilmu yang pantas. Mirisnya, para pendukungnya hanya terpana dan terpukau dengan suaranya yang dianggap merdu dan indah, bak suara alam lain, tanpa menyadari, cara membaca sang ustazah belepotan tidak karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata Ning Umi Laila ini tidak hanya salah dalam pemahamannya di sebagian fikih, praktek-praktek ibadah, akan tetapi salah juga di dalam membaca kitab, bahkan salah juga di dalam cara membaca Quran. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena membaca Quran ini adalah kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh seorang ustaz ataupun ustazah atau seorang pendakwah. Bagaimana mungkin dia mengajari orang lain tentang membaca Quran sedangkan dia sendiri tidak mampu membaca Quran secara benar? Mari kita perhatikan ini bacaannya yang diupload oleh akun Bunda 3. Dari semua prahara dan kontroversi Ning Umi Laila, semakin banyak dihujat, dikritik, ditegur, justru namanya semakin dikenal. Potongan-potongan ceramahnya semakin banyak beredar. Ia tetap mendapatkan undangan berbagai acara TV, bahkan jadwal manggung off-air di berbagai daerah. Seolah kontroversi tersebut bukan menjadi masalah besar. Tidak sedikit pula yang tetap membelanya. Bagi para pendukungnya, semua itu hanyalah gaya ceramah yang santai. Guyonan untuk mencairkan suasana. Cara agar jamaah tidak mengantuk dan anak-anak muda mau mendengarkan dakwah. Dan mungkin memang itulah yang terjadi. Jamaah tertawa, jemaah bergairah, jemaah berhalusinasi, jemaah melayang-layang penuh riuh tawa. Bagi para fansnya, itu adalah sebuah komedi dakwah. Tidak peduli apakah di situ terjadi kesalahan membaca ayat, kesalahan menjelaskan ilmu fikih dan syariat, bahkan meski melewati batasan etika dan standar seorang pendakwah agama. Apakah anak-anak kecil, remaja, atau orang tua fokus menangkap pesan agama yang seharusnya menjadi inti, ataukah hanya akan mengingat jenis guyonan yang ditampilkan, tidak lagi menjadi masalah. Bagi mereka, Ning Umi Laila tetap seorang ustazah, terlepas dari apapun kontroversi yang ditimbulkannya.
Sementara bagi sebagian orang, disinilah batas antara dakwah dan hiburan lawak bercampur mesum, dibungkus ayat-ayat, mulai dipertanyakan. Karena dakwah memang boleh membuat orang tersenyum, boleh menggunakan humor, boleh menggunakan bahasa anak muda. Tetapi ketika lelucon dan kontroversi justru ikut menjadi bahan bakar popularitas seorang pendakwah, pertanyaannya menjadi lebih serius. Apakah masyarakat sedang menikmati dakwah yang dikemas ala acara lawak vulgar? Atau tanpa sadar, mulai menikmati hiburan lawaknya dan melupakan dakwahnya? Hari ini, Ning Umi Laila sudah memasuki babak baru dalam kehidupannya. Isi sarung yang dicari-carinya selama ini akhirnya ditemukannya. Ia menikah pada Januari 2026 dengan Gus Anas Hidayatullah. Panggung televisi mungkin tidak lagi sesering ketika namanya sedang berada di puncak popularitas. Tetapi aktivitas dakwahnya tidak berhenti bertayangan di media sosial. Kontroversi yang fatal tidak otomatis membuat seorang pendakwah kehilangan jamaah. Kedangkalan ilmu yang dituduhkan tak membuat dia kehilangan gelar ustazah. Minimnya adab dan etika yang ditudingkan tak membuatnya kehilangan pundi-pundi rekening. Justru sebaliknya, selama masih ada panggung, masih ada yang mengundang, dan masih ada masyarakat yang ingin mendengarkan dakwah lawaknya, dia akan terus berjalan. Dan justru disinilah persoalan yang lebih besar muncul. Ning Umi Laila sebenarnya hanyalah satu bagian dari fenomena yang jauh lebih luas. Di era media sosial seperti sekarang, menjadi terkenal jauh lebih mudah. Seseorang bisa viral dalam satu malam, bisa memiliki jutaan penonton, bisa dipanggil ke berbagai acara. Dan ketika masyarakat sudah terbiasa memanggilnya ustadz atau ustazah, gelar itu pun akan terus melekat kuat sampai akhir hayat. Melekat. Padahal menjadi pendakwah seharusnya bukan sekadar persoalan pakaian, bukan persoalan suara merdu, bukan persoalan kemampuan membuat jamaah tertawa, dan bukan pula persoalan seberapa banyak pengikut di media sosial. Tetapi fenomena pendakwah abal-abal tetap menjadi alarm. Karena ketika masyarakat terlalu mudah memberikan gelar keagamaan kepada seseorang hanya karena ia viral, lucu, terkenal, atau pandai berbicara, maka ukuran seorang pendakwah perlahan bisa bergeser. Dari ilmu menjadi popularitas, dari akhlak menjadi penampilan, dari isi menjadi hiburan, dan dari keteladanan menjadi jumlah penonton. Mungkin inilah pertanyaan yang seharusnya kita tinggalkan setelah menelusuri perjalanan Ning Umi Laila. Bukan sekadar apakah kita menyukainya atau membencinya. Bukan pula apakah semua kontroversinya benar atau salah. Tetapi apakah kita sebagai umat sudah cukup kritis dalam memilih siapa yang layak kita dengarkan ketika membawa nama agama? Karena gelar ustadz atau ustazah mungkin bisa diberikan manusia. Popularitas bisa dibangun dalam hitungan bulan. Jumlah pengikut bisa mencapai jutaan. Tetapi ilmu, adab, dan keteladanan tidak bisa dibentuk hanya dengan viral. Dan pada akhirnya, seorang pendakwah tidak hanya dinilai dari seberapa banyak orang tertawa ketika ia berbicara, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang tertinggal setelah jamaah selesai mendengarkannya. Karena dakwah bukan sekadar membuat orang mau mendengar. Dakwah adalah tentang membuat orang menjadi lebih baik setelah mendengarnya. Ustazah Ning Umi Laila, selamat menikmati isi sarung yang sesungguhnya. Kamu namanya siapa? Abid. Hah? Abid. Abid. Iki apa kok metuntungin nang kene? Sarung. Oh, sarung. Nggih sarungan.